Di saat tertarik, di awal mula dia bilang nggak ada tumbal. Tapi di saat prosesi pertengahan ritual, dia ngomong ada tumbal. Ada beberapa pilihan. Ada yang alami. Di saat kita memilih alami, kita dapat standar sekitar 5-10 juta per hari. Tapi kalau kita memilih yang wajar, ya sekitar puluhan sampai ratusan per hari. Meskipun usaha atau dagang kita hanya salah-salah, yang penting ada tempat usaha, itu pendapatan kita di luar nalar. Yang mungkin sering agak besar, akhirnya terbesit lagi untuk mencari kesulitan, tapi dengan resiko tinggi. Banyak sharing, tapi itu belum tahu kalau ada komunitas seperti itu. Komunitas? Ada komunitasnya juga. GS TP Surabaya, cari pelaku kesugihan dan lain-lain lagi nih. Dan ini coba mati lampunya ya. Masalah buat optimistis kok, optimistis mau bukan super buruk, tapi konten. Jadi di video kali ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Sebelumnya itu narasumbernya namanya Mas Abi. Mas Abi, ini saya mau berterima kasih banget Mas udah mau meluangkan waktunya buat bertemu dengan bisnis ini. Oke Mas Abi, Mas katanya itu 2019 itu pernah melakukan yang namanya suntikan karbon mubah. Iya pernah. Mas boleh ceritain sinopsisnya dulu, kisi-kisinya dulu sini. Kenapa nih Mas Abi bisa suntikan karbon? Untuk anak muda sendiri sih sebenarnya sih ada sisi positifnya. Sisi positifnya ada di kesuburan, sisi negatifnya ada di kesuburan yang benar. Ini juga ada. Kamu tahu saya hitam dong. Ada yang putih, ada yang hitam. Cuman yang hitam kita berproses atau ritual sendiri tanpa ada tumbal. Nah, yang hitam ini karena setahu saya suntikan mubah itu cuma ada satu dan itu ada di Wonogiri. Ya benar, ada di Wonogiri, tepatnya di Boyo. Kalau yang putih ada di sekitar Kediri, Tulungagung, Jombang juga ada. Ada banyak. Ada. Untuk yang kesuburan putih, karena mudra yang putih. Dan Mas Abi ini bukan Dua-duanya sekaligus. bisa. Oke Mas, kita ceritanya ini sebelum mulai tolong kita minta bantu subscribe-nya dan like videonya, dan langsung aja nggak usah lama-lama lagi, aku juga pengen dengar cerita videonya. Tapi sebelum itu kalian matiin dulu. Oke Mas Abi, bisa dijelaskan Mas kenapa bisa sampai memutuskan untuk mengikuti kesulitan karena ada alasan apa? Untuk alasan sebenarnya itu tidak ada alasan yang signifikan. Cuman waktu itu kan pergi sama teman dengan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi dengan pendapatan yang lebih besar. Awal-mulanya saya tanya ke teman, nggak mengaku apa dia memakai embel-embel pesugihan atau awal mulanya sih untuk dia berdagang seperti biasa-biasa, tapi setiap hari melihatnya itu sudah di luar
awal mula dia bilang nggak ada tumbal, tapi di saat prosesi pertengahan ritual dia ngomong ada tumbal. Awal mula saya agak ragu, tapi saat dia ngomong tumbal boleh di luar saudara atau di luar keluarga kita bisa, saya langsung mengiyakan. Ini tadinya dia bilang gak ada tumbal, tapi begitu udah ritual bilang ada tumbal. Pertengahan prosesi ritual dia bilang ada tumbal. Ini lebih ke jebak ya. Seperti itu. Lanjut mas. Di saat prosesi sudah selesai, kita diarahkan ke salah satu makam juru kunci yang bertepatan di samping pohon besar itu. Setelah kita memanjatkan doa, kita diberi 3 bungkusan yang berwarna hitam dan tidak boleh dibuka sesampai kita di rumah. Setelah kita dapat bungkusan, kita pulang, langsung balik, disuruh balik sampai di rumah malam, nggak berani buka bungkusan itu apa, kain itu apa. Akhirnya apa yang diomongin di saat sesudah ritual, prosesi ritual itu, kalau sudah sampai di tempat usaha mau buka usahanya, taruh ini di tempat yang aman, jangan sampai orang kelihatan. Setelah pagi mau buka usaha, saya taruh bungkusan itu di bawah kolong. Di saat saya mau buka, belum ada 5 menit, orang sudah banyak membeli, dan orang itu bukan asli orang situ, bukan asli orang kampung situ yang beli, di luar kampung. Jadi banyak di luar daerah kampung, dan bahkan ada dari yang jauh juga ada. Buka sembako jam 6 pagi, jam 8 sudah habis. Akhirnya untuk apa? Ternyata untuk pergi ke pasar lagi, belanja lebih banyak lagi. Jam 9 tutup, jam 10, jam 12 juga habis. Selama itu seterusnya sampai 1 minggu. Pembelinya juga tetap bukan orang luar desa itu. Bukan. Baru terus. Wajah baru terus. Dan membelinya pun di atas 100.000 minimal. Dia beli di bawah, nggak ada yang beli di bawah 100.000, nggak ada. Di atas 100.000. Akhirnya ada suatu kecurigaan dari kios depan. Setiap kita buka, depan kios itu selalu sepi, jadi nggak ada yang mau beli. Kalau kita tutup, orang baru beli di kios depan mungkin 1-2 orang. Nah, itu tapi usahanya sama nggak sama yang kios depan? Sama, bahkan lebih banyak yang depan daripada punya saya. Ya, lebih lengkap yang depan. Saya cuma jual sembako, nggak jual neko-neko sih. Tapi kalau biasa yang depan, jualannya lebih lengkap. Kalau dari etalase lebih menarik mana? Lebih menarik di depan. Si depan etalasenya 2, saya cuma 1. Nah itu cuma kecil, paling 3-4. Paling depan. Emang tempatnya lebih besar depan kios saya. Dan saat itu waktu kecurigaan muncul, setiap malam kios depan itu selalu ada sosok, selalu diantui ada sosok yang besar. Karena di depan tempat usaha saya itu kan kios sama
rumah sekaligus rumahnya dia. Buku ya. Bukan ruko sih, dua kios tapi rumah jadi kios gitu aja. Oh. Setiap hari selalu dihantui. Akhirnya ada beberapa orang yang tahu tapi belum sempat menuduh karena belum ada bukti. Tapi kecurigaan ada. Kecurigaan setiap hari selalu ada. Tapi setiap kita buka warung, terus kita selalu ada yang macam itu. Jadi setiap hari orang begitu 20 orang sampai 30 orang sekaligus. Setiap orang dulu datang orang berkati, orang beli datang banyak. Jadi enggak ada yang sama orang setiap hari kan. Nggak pernah ada yang orang sama besoknya atau Enggak misalnya ada. Setiap hari selalu ganti. Dan setiap hari kan seperti itu. Hampir setiap hari ganti orang baru. Untuk kandang kuda sendiri kita harus merenovasi saat malam satu suro. Kita harus merenovasi rumah atau memperpanjang rumah, dan setiap tahun itu harus kita ganti. Kamar harus ada satu, setiap tahun itu harus ada. Dan setelah kita merenovasi selama satu ini, setelah selesai, baru kita untuk proses ada ritual juga untuk pemotongan sapi. Setelah kita tahu untuk pemotongan sapi, kita bagikan ke masyarakat. Jadinya kita bagikan ke masyarakat, dan ini yang lebih tumbangnya ada di sini. Dan setelah kita membagikan dagingnya ke masyarakat, selisih 2 jam baru ada tumbang. Itu rekan sendiri. baru ada tumbang, jadi harus dari pemotongan itu ada yang meninggal. Ya, selisihnya 2 jam. 2 jam aja. 2 jam. Karena juga kita awal kita rame-ramenya dan habis-habisnya barangkali kita juga 2 jam. Karena itu juga Namain ya Pak. iya, semua sudah diatur juga. Dari jamnya juga diatur, tumbangnya meninggal pun juga diatur. Untuk meninggalnya diatur dalam maksudnya seperti apa? Tumbang yang diatur itu yang tadi karena kita juga harus ada tumbang, setiap kita habis pemotongan selang 2 jam nyawa karyawan dan seterusnya sampai kita akhirnya nanti endingnya kita sendiri. Kalau sudah tak mampu, Kalau diatur ini dalam arti yang ngaturnya siapa? Yang milik tumbang itu siapa? sudah perjanjian dari awal, sudah akad sama makhluknya dari awal. Proses itu saya jalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu 1 tahun 1 tumbang, sampai bisa kebeli apapun juga dari situ. Uang kayak nggak ada habis-habisnya. Kita belanjakan seberapa besar pun nggak ada habis-habisnya. Ada lagi. Tapi ya lama-kelamaan juga kita punya rasa ketakutan juga dari sini. Adil 1 tahun sudah menjalani, 2 tahun
dilihat-lihat sih sebenarnya sih masih secara alami karena dia kecelakaan, semuanya kecelakaan. Habis dari pulang dari toko, dia pamit pulang ke kontrakan, di tengah jalan tabrakan. Semuanya seperti itu sama. Karena itu juga suatu perjanjian juga. Ada perjanjian meninggalnya kecelakaan atau meninggalnya secara tidak wajar juga ada. Karena kalau meninggalnya secara tidak wajar itu dapatnya lebih besar. Itu ya bisa ratusan juta. Kalau meninggalnya secara alami ya masih mungkin puluhan. Jadi kan berarti kan ini meninggalnya dua-duanya alami ya? Ya, Jatuhnya. Itu Mas Abi yang memilih alami atau dari makhluknya atau gimana Mas? itu ada pilihan, suatu pilihan. Ada beberapa pilihan. Ada yang alami, bisa kita memilih alami. Kita dapatnya standar sekitar 5-10 juta lah per hari. Tapi kalau kita memilih yang nggak wajar, dia sampai puluhan sampai ratusan per hari. Meskipun usaha atau dagang kita hanya asal-asalan, yang penting ada tempat usaha, itu pendapatan kita di luar nalar. Istilahnya itu usahanya nggak niat lah ya? Iya, meskipun apa mau jual korek api, mau jual rokok eceran, yang penting di tempat itu ada usaha. Yang penting rumahnya tidak kontrak. Oh, atas tanah sendiri. Sendiri Oh, itu syarat kandang bubrah ya? syaratnya. Dan juga kita saat merenovasi rumah itu harus ada syarat suatu tempat seperti kutub harus ada di dalam rumah ataupun di teras. Yang penting di lingkungan rumah harus ada suatu tempat seperti kutub, harus menyediakan teman. Nah, aku tahu juga dari kandang bubrah riset-riset juga katanya anak harus punya ada syarat kandang bubrah harus punya karena masing-masing dulu lah, nggak boleh ngontrak, nggak boleh ngekos ya. Dan juga katanya kalau ada yang kotor di bagian rumah itu nggak boleh bersih Ya, benar itu kenapa nggak boleh bersih? dari teman-teman sudah pernah. Di saat kita renovasi kita juga harus ikut, meskipun kita ngecat kita juga harus ikut. Kita ngecat juga, terus bikin semen juga ikut. Bukan nyuruh orang kalau kerja gitu, Nggak boleh, oh justru nggak boleh nggak boleh. Kita harus juga kerja di sini. apa itu Mas Abi itu memilih yang alami ya kecelakaannya dan berarti dapatnya 5-10 juta itu Ya, dan kalau Mas Abi memilih nggak alami ya istilahnya meninggalnya nggak wajar, Mas Abi kan dapatnya lebih nggak wajarnya tuh contohnya seperti apa Mas? meninggal meninggalnya seperti perutnya membesar, terus badannya lubang-lubang seperti orang dibukul seperti itu. Jadi seperti lubang-lubang seperti contohnya kayak makhluk yang kita ajak perjanjian. Memang makhluknya seperti itu, perutnya kincit, badannya hitam. Mas Abi pernah lihat makhluknya? Iya, Makhluk yang kandang bubrah ini ya istilah seperti apa? Sosoknya seperti apa? sebesar badannya kurang lebih hampir 2 meteran lah, sekitar segitu. Pokoknya lebih hitam ini, tapi perutnya kincit, badannya hitam rendah. Ya itu yang nanti yang menempati kutub di dalam rumah. Jadi nggak wajar itu meninggalnya bentuknya akan menyerupai seperti itu. Iya, Oke Mas, untuk proses ritual di kandang bubrahnya ini seperti apa Mas? Yang di makam leluhur itu ya? awalnya membawa dupa
duduk di bawah pohon, meditasi kurang lebih 30 menit. Kalau prosesnya berhasil atau tidaknya nanti terlihat pada ayam cemani. Misalnya ayam cemani di tali, dia masih hidup, belum berhasil. Kalau dia tiba-tiba mati, sudah berhasil. Mungkin mendadak itu. Iya, ayam tiba-tiba udah nggak bangun lagi, udah tetar, itu dikatakan sudah berhasil. Diterima ya. Iya, diterima. Tapi setelah itu, setelah ritual pertama selesai, dinyatakan berhasil, akhirnya dia kuncinya suruh meditasi di sampingnya. Baru itu ketemu sama sosok penunggu masuk ini. Dia untuk membuat beberapa pilihan karena setiap pilihan itu nominalnya beda-beda. Kalau untuk kecelakaan tunggal itu nominalnya standar, tapi kalau untuk meninggalnya secara tidak wajar itu kita nominalnya besar. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan keluarga lebih besar, bisa sampai mencapai 500 juta. Kalau tunggalnya keluarga Ya, 2 tahun berlalu sudah mengembangkan 2 karyawan. Jadi setelah mulai kegelisahan, ketakutan muncul, sampai tidur pun nggak bisa nyenyak, nggak bisa nyaman, bahkan tidur pun nggak sampai 1 jam, sehari setengah jam paling lama. saking gelisah. Sangat gelisah. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau jalankan ke depan, makhluk itu akan tahu. Apa yang kita pikirkan untuk kedepannya akan tahu. Yang Mas Ali pikirin saat itu apa, Mas? Untuk memutuskan perjanjian. Iya, karena sudah sangat-sangat gelisah, sangat-sangat ketakutan. Meskipun kita punya harta kaya-kayanya nggak akan habis, tapi kita nggak akan nyaman kayak hidup seperti itu. Apa-apa juga bisa kebeli. Di saat kegelisahan itu muncul, sementara untuk toko pun kita nggak bisa tutup, kayak didorong untuk selalu buka. Gimana tuh contohnya? Kayak kita mau tidur sehari 1 bulan itu nggak akan bisa. Itu entah itu dimanipulasi pikiran apa seperti apa, kita harus tetap buka. Jadi ini selama 2 tahun tokonya nggak pernah tutup. Nggak pernah, kecuali malam 1 suruh. Malam suruh baru bisa tutup. Kalau malam 1 suruh kan malam, ya siangnya itu masih buka. Jadi untuk renovasi itu baru bisa tutup. Itu pun nggak boleh lebih dari 2 hari. Ini renovasinya di malam 1 suruh. Wajib. Meskipun tempatnya masih bagus, masih layak pakai, tetap harus direnovasi. Itu kan syarat wajib. Dan itu yang harus renovasi Mas Ali sendiri. Tidak bersama. Itu tetap dibantu orang lain. Cuma kita juga harus bantu utamanya, harus bantu juga. Setiap renovasi itu nggak boleh sampai selesai. Jadi selama kita membuat kamar atau pengecatan kamar gitu, itu cuma sama sekali. Dan selesainya
mungkin bisa malam satu sore selanjutnya baru diselesaikan itu. Memang besarnya memang seperti itu, jadi nggak boleh sampai selesai total. Harus ada penambahan kamar juga, harus ada penambahan lahan juga. Jadi selama 2 tahun itu untuk penambahan rumah ini per 10 meter. Jadi rumah samping harus dibeli, wajib dibeli. Kalau kita mau bangun lagi rumahnya satu lagi wajib dibeli. Jadi selama 2 tahun 3 rumah tidak kebeli, tapi jadikan satu. Berarti semakin lama pesugihan yang dijalani, berarti semakin luas tanahnya ya? Semakin luas, penghuninya juga makin banyak, yaitu makhluk yang nggak kelihatan semakin banyak. Jadi bukan sosok itu aja, Itu sosok inti, sosok istilahnya sosok pencari uangnya dia. Bagi dia punya pasukan sendiri untuk menempati rumahnya kita. Makanya kita bangun kamar satu persatu. Kamar itu yang misi itu seperti itu. Jadi kamar itu tidak boleh ditempati. Kita punya 10 kamar, 10 kamar ya ditempati mereka. Kita cuma punya kamar satu, terus kamar ini. Karena bisa celaka. Sudah pernah beberapa kamar. Kita akan bisa menceritakan. jarak untuk satu sumber berikutnya itu kira-kira Cuman kan untuk pas itu sudah tahu apakah tidak akan bisa halukan bahkan nyawa juga sama rumah nyawa juga kan tidak menjalankan yang berarti intinya udah putus bisnis sudah putus kalau bisa dilakukan bangunan itu tapi putusnya ini bukan karena anak besar ya itu kan baru mas habis itu yang memutuskan kejadian lalu di sana tahu masalah itu seperti apa mas? awalnya saat masih bisa bisa bilang membawa anak program hampir sama seperti ini. Bisa mereka gelisah ketakutan pasti tujuan akhir memutus janji sangat-sangat susah memutus janji karena kita sudah dari awal sudah akad sama makhluk yang tak kelihatan itu sudah akad untuk perjanjian sampai endingnya nanti terakhir ya sama kita dia bisa gelisah dan ketakutan tadi sudah setiap hari bergelut di otak ini Jawa Timur, Sulawesi Tengah, daerah. Ketika
ke tempatnya seseorang lagi di daerah Trenggalek. Awalnya dia menyerah, tapi dia berusaha untuk tetap satu saya agar seperti tersebut. Setelah waktu sharing-sharing sama beberapa praktisi kenalan dia, akhirnya saya disuruh untuk pergi 20 untuk jalan sama-sama. Saat praktisi tersebut menurut saya 20 akhirnya saya menunjukkan di sana di Bali juga ada kawan atau saudara penyakit, karena kita saya juga supaya bisa putus perjanjian aku lalu juga sama profesi saya juga dimulai istilahnya kalau masing-masing guru bahwa setelah sampai ke 20 jangan sampai lepas setelah melakukan perjalanan ke Bali sampai merantau di sana selama 2 bulan, kembali lagi mendengarkan semua apa yang selama ini saya bangun terbakar habis. Tapi anehnya rumah terbakar samping rumah tidak terbakar. Itu saya Kakak maksudnya nggak ada sedikit benar. biasanya rumah aja kan butuh menyumber ya. Kalau terbakar normal sih habis Tengah-tengah dikit ya. ya sedikit Ini nggak lecek seperti itu. kan pohon samping rumah saya sedikit nggak tahu Tapi masih dia dalam sama masih iya. Rumah sampingnya pohon kan di rumah kan sampai ke teras itu nggak boleh. iya bahkan sampai sedikit tapi yang terjadi yang ditutup ada semacam seperti sapi yang busuk, 2 sapi yang busuk. Jadi saya seperti paduk yang jadi 2 sapi Sapi utuh boleh. Sebenarnya Mas Abi meminta sapi di sini. ya kan sebagai penyembelihan karena otomatis di tubuh itu akhirnya bernyakin sapi di ending ceritanya aktif yang kita lihat itu ngomong kalau rumah kamu nanti kenapa ataupun entah itu kebakaran ataupun roboh bisa itu roboh ataupun kebakaran itu nanti hancur dan akan kamu sembuhkan busuk-busuk ya maksudnya saat itu busuk jadi mengeluarkan gelapun putih-putih kebakaran Ini bentuk sapinya nih. Ini apa? Bukan kayak tatanan Mas Abi. Bukan penglihatan apa sih kayak bayangan-bayangan itu ya. orang bisa melihat Bukan Mas Abi bilang. waktu di slide Sampai di Islam. Satu
tanya Pak, itu tiba-tiba ada sapi bentuk utuh. Saya juga mungkin bisa muncul. Terus Nabi pergi ke pulau itu dan ketemu di pulau. Pure murni merampok, tidak ada sudah habis dibuat besar-besar. Terus sampai akhir atau dua pemeran Bisa dibantu ceritakan? jadi penglihatan mereka dua orang Masalah-masalah merasa nggak ada mereka melihat seperti itu. Akhirnya aku mengklaim nggak apa-apa, ya aku cerita. Akhirnya kan aku waktu itu kerja di sebuah restoran oke, bisa ada sudah pas 2 bulan bisa balikan setiap setiap hari mereka berdua, orang berdua ini selalu makan didesak suruh cerita. Ini di saat didesak akhirnya kan si sendiri kan, akhirnya aku cerita apa yang aku alami, tapi nggak terlalu detail, cuma aku ceritain akhirnya setelah cerita itu aku dibawa ke pura istilahnya suci kembali orang itu mati wayang santai itu sesuatu sana. Akhirnya aku cerita waktu ketemu praktisi di Bengkak, ketemu sama praktisi di Bali sama karena kamu sudah punya benar sama kamu lama waktu kamu aktif kalau nggak keluar pun pasti akhirnya yang seperti mereka itu dibersihkan seperti orang ini dibersihkan air pensucian diri. Setelah itu didoain juga. Setelah 2 bulan juga disuruh satu cara aja ambil sesuatu masalah kamu siap nanti siap. Akhirnya mereka entah kita atau apa diberi uang untuk balik, akhirnya balik ke surat kamu sudah apa, rumah sudah polis ya, sudah kebakar, nggak tersisa apa-apa. tapi jangan karena itu bahwa Islam Akhirnya berusaha untuk masuk ke dalam, ini menusa itu yang dimaksud Tuhan kami. memang nggak apa, nggak bisa gimana secara logika, karena sudah tadi sudah dibagi apakah satu sudah otomatis kan kalau sudah disebut itu kamu nggak akan bisa kembali secara hukum. Untuk memang itu kembali lagi secara karena memang nggak hukum nggak kemana-mana, tapi musuhnya luar biasa. Ada tahu sama proses dibantu sama saudara sudah pada lapan bisa sering
Mas Abi, sedangkan motor depan tuh lebih apa ya, lebih besar ya istilahnya, lebih besar, lebih bagus, lebih lengkap. itu selalu ada yang baru ya, orang-orang baru itu. Nggak ada yang sama satu juga. Itu bertanya, itu mesin Atau ya semua manusia normal kan, makanya seperti ya semua itu juga bisa ngomong. itu orang yang belanja ngomongnya ya. Kayak motor habis beli Saksian karyawan yang video di tempat orang itu juga lagi nggak ada. Jadi seperti orang ya minggu sembako pada ini jangan harus udah itu berarti pesugihan karyawan berdua yang bermobil tapi kata Mas Abi juga ada yang penting itu seperti apa supaya lebih cepat. setelah beberapa perjalanan sebelum hitam yang mungkin sering agak saksa, akhirnya lokasi lagi untuk tidak mencari kesulitan, tapi dengan bersih minum banyak sharing, tapi itu belum tahu kalau ada komunitas seperti itu. Komunitas ini sebelum komunitas Yang sudah sebenarnya ada komunitas musik yang ada. Ya, pastinya nggak boleh bisa. Musik yang itu bisa, masih bisa dibantu sama teman-teman itu sharing seperti apa. Yang namanya itu juga sama anak muda. Cuma nunggu tempat regulasi seperti pelaksanaan seperti apa. Bukan seperti kawan bilang kiri kan misalkan kalau yang itu seperti makam umumnya seperti biasa. Cuman versinya juga namanya sama kayak gitu, tapi versi kesukaan putih. berarti Mas Abi juga pernah yang putih ini yang hitam dulu Iya, yang putih karena bahas-bahas iya, itu pun ada respon ini boleh diceritakan Mas untuk yang putih ini proses perjalanan. kalau saya juga berkenalan dengan komunitas tersebut untuk sharing-sharing, akhirnya dikenalkan sama praktisi di wilayah Jawa itu juga di tempatnya di Kediri. Sharing-sharing, akhirnya dia juga pernah tahu atau pernah dapat cerita akan pribadi seperti itu. Dia juga
walaupun nggak se ekstrim lain dengan supir truk, untuk pendapatannya juga ya bilangnya sih minim, tapi seiring berjalan pasti bisa. Tapi lagi kan kita sudah selesai ya. Itu kan sudah kenaikan ya, sedangkan untuk syarat gangguan untuk pengemudi sendiri itu harus membutuhkan apa Mas Andi setelah itu bakar normal ya. Itu apa syarat pengemudi itu juga harus sama? Kalau yang punya rumah sendiri yang wajib mas, kalau yang putih itu nggak apa-apa, meskipun kita pos atau apa bisa, kan kita juga tidak meninggalkan apa-apa di sini, cuma kan kita juga setiap sama kami itu harus mengerjakan seperti ini. Itu pendapatan lebih minim ya. Kalau kita ini jauh Sangat jauh. Tapi caranya sama Pak, harus punya usaha dulu ya sama, itu harus wajib pembelinya juga ini apa beda-beda sama pembeli. ya ini sama, tapi sering sama kita bisa ya, bisa dari kamu sendiri, bisa dari kamu bisa ya, istilahnya cuaca Masih masuk akal ya. masih punya bisa putih itu kalau dikatakan bisa itu baru kelihatan hasilnya dua sempit Jadi harus tahu. ya bisa Tapi namanya tetap bisa. nggak tahu itu dari penamaan dari mana ke mana, versi putihnya seperti apa, dari kenamaan di Kediri pun seperti itu di Subyadi, tapi tidak ada tumbal. Ini untuk cerita yang videonya sampai situ aja apa masih ada? Kalau Subyadi putih sampai sekarang masih banyak Sampai sekarang sampai sekarang, karena kan tidak merugikan orang lain atau diri sendiri. sampai detik ini saya buat video Mas Kami masih speechless saya sampai bingung nih mau tanya apa lagi. Mas ini mungkin menjadi pertanyaan kita banyak. Mas ini kan cerita rumah Mas ya. Mas Adi bilang punya Mas Adi bilang misalnya kalau Mas Adi pernah melakukan kesini juga ya. Dan juga tahun maka sampai sekarang masih betul-betul ini kita urutannya itu yang itu dulu baru mulanya tuh itu dulu, tapi karena nggak puas dari hasilnya habis itu merasa kurang terus ini aja coba utang karena tadi pas Mas Adi cerita nih yang utang dulu ini masih sampai sekarang kan cara-caranya masih sama aja, karena kita merugikan orang lain, ada bukan nyawa di sini, dan tidak merugikan diri sendiri juga. nggak ada merugikan diri sendiri Nggak ada, bahkan yang positif
positif bukan positif. Kita bisa menahan nafsu, istilahnya bukan nafsu itu biar kita bisa apa untuk memanage manajemen keuangan, kita bisa bekerja ini karena di situ kan ada istilahnya ada diri, ada frustasi. Kalau itu sanjung sih seperti catatan umumnya memang dari buku Jawa menjadi dengan sanjung. Yang namanya manusia pasti selalu kurang. Jadi Ini sistem positif. sistem istilahnya dan lebih besar sebetulnya itu kita mudah bersyukur. Sedikitnya hanya yang kita dapat dari hasil usaha kita. Maksudnya yang bikin aku bagus dari semua itu dari komunitasnya. Ini komunitasnya seperti apa Mas, bisa dijelaskan? Apa ada kalau komunitasnya di Facebook atau sosial media? Ya, itu komunitas secara pribadi. Ada beberapa sekarang dulu sih masih 5 sampai 10 orang. Sekarang bisa sampai 50-an. Masih Jawa Timur. Itu nggak sembarangan. Harus seperti itu. Makanya komitmennya dipublikasi. Itu nggak sembarang orang masuk dalam pertemuan. Dan kita juga bisa ini kan di situ juga kita sharing juga informasi di sebuah hitam juga ada informasinya di situ. Makanya kita saring lah. Nah, kalau untuk komunitasnya ini putih hitam jadi satu apa beda-beda? Sebenarnya dari satu dulu yang sekarang komunitas setelah melakukan subyek kita dia juga melakukan subyek kita. Jadi situ kita tampil karena juga beberapa teman juga pernah melakukan subyek kita sampai ada kapan hari itu sampai ada yang stres atau sampai kepingin lepas itu nggak bisa karena kita tampil seperti itu. Jadi istilahnya mengalami kasusnya kayak Mas Abi ini nggak cuma Mas Abi sendiri. Enggak, semua komunitas di dalam pernah mengalami semua 50 orang mengalami juga pernah sudah kita. Sampai sekarang apakah Mas Abi masih mengikuti komunitas itu? Mas, ini mungkin jadi tanda tanya penonton. Itu pun bertanda tanya lah dari tadi Mas. Ini kan sebelum-sebelumnya aku emang pandangnya udah filosofian. Sekarang selain menarik, cuma mistis dapat seru gitu. Ya, harus ada segi positifnya. Ini Mas, yang aku mau kayak tanya dari tadi. Ini kan tadi aku nantiin Masnya buat pakai masker tentang kalau menyediakan kita narasumber seperti ini. Tapi Mas Abu menolak untuk bapaknya dan juga Mas itu boleh menjelaskan Mas kenapa, dan juga Mas Abi ini nama asli ya, kita nggak pakai nama samaran. Untuk video-video sebelumnya itu kita nama samaran itu permintaan dari narasumber. Nah, Mas Abi bisa jelasin Mas ke penonton kenapa Mas Abi berani gitu bercerita istilahnya maaf kejahatan Mas Abi yang tanpa menutupi identitas Mas Abi dan tanpa menyamarkan nama Mas Abi. Ya, setiap orang itu punya suatu masalah di masa lalu, baik buruknya semua orang itu pasti punya. Kita juga kita malu dengan masa lalu kita, karena masa lalu kita juga sebagai pelajaran buat kita ke depan. Kalau kita berbuat yang harus kita bertanggung jawab, kita harus nanggung resiko apa yang kita perbuat.
naik lagi susah, karena memang dari awalnya kita dulu dengan materi yang nggak ada habisnya, tapi di saat materi sudah terkumpul nanti akan merasa susah, bosan, walaupun nggak nyaman sama sekali, meskipun punya nggak nyaman, karena kita juga nyarinya dengan mudah, bukan dengan cara lain. Itu salah satu podcast yang sangat berharga. Jadi Mas Habib, saya sangat menghargai banget ceritanya ya Mas ya, udah mau mengungkap dan juga itu ya alasannya dibalik semua itu, alasan kenapa Mas gak mau disampaikan namanya ini atas permintaan narasumber sendiri ya, bukan gue. Mas Abi ini gak malu untuk udah istilahnya sudah siap ya untuk disalahkan. Ya sudah harus kita ambil resiko meskipun istilahnya menyampaikan wajah, jadi harus bertanggung jawab, harus menyesali apa yang kita berbuat, juga harus menyesali, karena juga tujuannya juga kedepannya juga harus berbuat baik untuk membalas keburukan yang masa lalu. Kan mengungkap identitasnya Mas Abi, banyak punya disebutkan misalkan Instagram atau komen seperti yang Mas Abi tadi saya beritahu Mas Abi pasti akan ada yang nanya itu Mas Abi itu bahwa sudah siap ditanya langsung Dengan apa yang siapa pun yang bertanya saja konteks apa yang saya pernah lakukan untuk masalah pesugihan, apa yang mau kita lakukan saja. ini misalkan atau yang puas sama pertanyaan tadi penonton tadi dalam ditanya saya sangat kalian misalkan ada pertanyaan tersendiri dari netizen, ini Mas Abi bersedia nggak untuk menjawab? Bagaimana Mas? Pasti ada Kalau tadi saya sebenarnya ada diskusi yang sangat penting, tapi karena Mas Abi jawab kenal ya terserah. lama Pak, kalau saya udah tangan alami sudah yang terus masalah resikonya apa? Apa kamu tahu saya kalau kamu itu cuma sharing bermain, makanya kalau orang bertanya saya jangan nanya seperti itu. Tapi ini misalkan nanya kalau kayak ritual apa istilahnya tutorial caranya itu jangan lah ya. Itu biar kalau itu dengan biasa yang bersama kita pada sana saja kan ini lagi kita nggak ada masalah, mana lebih enaknya kan lebih tahunya paham kan masuk di tempat. Tapi kalau ada pertanyaan seperti itu pasti ada, pasti udah pernah sudah sering kalau sebelum udah
Mas dengan tinggalin nomor teleponnya Mas, nanti saya taruh Iya sih. nah, berapa ya Mas ya? Akan Mas disebutkan 1 untuk nomor Mas Abi pribadi ya, bukan nomor bisnis Pak maupun gua bisnis Pak. Jadi kalau mau bertanya-tanya silahkan, gue nggak berhak lah buat menghalangi Mas Abi untuk dia pengen di apa istilahnya ya, bahkan nomornya gue nggak ada hak. Mas Abi sendiri yang pengen kalian sudah dengar dari ucapan Mas Abi sendiri. Silahkan kalau mau tanya-tanya seperti apa, kapan juga itu, dan juga kalau ada pertanyaan yang dasar kayak kok begini, kok begitu, yang dia tadi belum tanya gitu kan, telepon ya. Nah tadi kan kita kontekan telepon yang itu kenapa Mas? Kok Mas Abi ini nggak bisa di WA Mas? Dijelaskan dulu. Nah, tidak susah. Terus tapi gimana saya itu yang nggak bisa. Nggak tahu kenapa dari HP-nya sudah nggak bisa, karena sudah ganti nomor, sudah ke counter juga nggak bisa, harus menyarankan ganti HP. Tapi saya nggak mau karena di sini ada dokumentasi juga seperti akun-akun yang buat kerja juga. Dokumentasi tentang juga sendiri ada di apa? Hanya saya buka kalau masalah bisnis apa yang sangat dari dokumentasi dan tidak dapat, meskipun dari apa sedikit aja dari ritual apa nggak kasih HP nggak dapat. Sama sih tadi kan kita sebelum video kita ngobrol banyak, ternyata Mas Abi ini nggak cuma melakukan pesugihan kandang bulan putih dan ikan saja ya. Tadi ngobrol buktinya sebelumnya kandang bulan ini tahun 2015 itu Mas Abi pesugihan potong bulu dan tali pocong perawat. Dan Mas Abi karena sudah diletakkan dari awal, Mas Abi sampai di bawah intinya ya kawan. Itu mungkin di video selanjutnya ya, karena bakal panjang ya. Oke guys, kita lanjut aja untuk video part 2 Mas Abi. Boleh Mas, tahan dulu, intinya kita langsung masuk ke video selanjutnya. Nah, ceritain dari awal ya, kenapa bisa dapat tuh apa nomor lah, dapat info aku aja baru dengar kalau kali pocong sih kan ada nggak, aku bangun baru dengar. Kita nanti telah dijelaskan di video selanjutnya. Oke, untuk video kandang bulan sampai sini dulu, kita lanjut ke video. Terima kasih waktu untuk sebenarnya cerita gila banget ya. Ini udah cover berapa kan? 10 110. Mas Abi, kita langsung lanjut aja ya Mas ya. Jadi kita nggak ada penutupan dulu. Oke teman-teman.